Kira-kira setelah Binance dia mau ngapain? Kira-kira masih menarik nggak untuk kita pegang? Nah, sekarang kita bahas itu. Akhirnya Biswap listing di Binance. Ini penantian yang cukup panjang buat teman-teman yang pegang Biswap dari lama, dari awal. Dan ketika dia listing itu, dia harga sempat naik sekitar 170% bahkan lebih ya. Ya wajar sih, mayoritas token juga seperti itu. Bahkan juga mayoritas token yang listing di Binance itu harganya akan ditarik ke bawah dulu gitu kan. Jadi kalau Biswap beberapa hari ke depan ditarik ke bawah dulu, ya itu semua wajar. Mayoritas token yang listing di Binance itu memang seperti itu. Dia nge-pump, kemudian ditarik ke bawah dulu. Bahkan sampai lebih rendah daripada titik awalnya gitu kan. Di video kali ini kita nggak terlalu banyak bahas Biswapnya, tapi lebih ke potensinya setelah dia listing di Binance. Kira-kira apa lagi sih, mau gimana lagi, dan kira-kira masih menarik nggak sih token ini untuk dipegang. Kita lebih ngebahas ke situ. Kalau ngebahas review lo komplitnya, teman-teman bisa tonton aja videonya di sini. Oke, itu video sekitar bulan November atau Desember atau Januari, tapi kayaknya Desember sih. Saya ngebuat review Biswap gitu kan. Nah itu disitu saya jelasin cukup detail dari tokenomics sampai lain-lainnya. Mungkin ketika teman-teman lihat video ini itu banyak yang lupa tentang kegunaan dari Biswap. Kegunaan Biswap itu yang paling utama, paling intinya menurut saya adalah DEX atau Decentralized Exchange. DEX Biswap ini cukup berbeda, bahkan mereka berani mengklaim bahwa mereka itu salah satu DEX dengan biaya transaksi termurah. Biaya transaksi di DEX Biswap itu 0,1%. Udah 0,1%, kita itu berpotensi mendapatkan kayak semacam cashback itu sampai dengan 90% dalam bentuk token Biswap. Jadi mungkin hanya sekitar 10% dari yang kita bayarkan. Ya murah sih, memang murah. Jadi ini enak buat teman-teman yang suka scalping tapi di DEX ya, mainnya bukan di Central Exchange atau di CEX. Produk inti kedua dari Biswap itu menurut saya NFT. Mayoritas NFT yang ada di Biswap itu dibuat atau diciptakan untuk mendukung ekosistem Biswap itu sendiri. Dimulai dari NFT yang bisa di staking dengan reward yang cukup besar, kemudian sampai ada NFT untuk GameFi-nya. Teman-teman bisa tonton di sini videonya. Di situ saya cukup banyak membahas mengenai NFT itu. Nah, dua produk itu menurut saya adalah produk inti dari Biswap. Biswap juga masih punya banyak produk lainnya seperti Biswap Launch Pool, kemudian jadi penyedia likuiditas, kemudian Biswap Farming, kemudian ada GameFi-nya. Nah, untuk GameFi-nya ini menurut saya cukup menarik. Kenapa? Karena di GameFi ini sistemnya Oracle. Sebenarnya ada banyak sih GameFi lain juga yang sistemnya Oracle. Tapi yang membuat saya tenang dan juga cukup menarik dari GameFi-nya Biswap ini, itu selain sistem Oracle, dia juga punya ekosistem yang saling terhubung. Jadi kalau misalkan token lain ketika dia ngebuat GameFi ataupun play to earn dengan sistem Oracle, dia tuh kayak nggak punya ekosistem yang saling terhubung. Sedangkan Biswap itu punya ekosistem yang saling terhubung. Dari mulai DEX-nya, kemudian juga NFT-nya, kemudian launch pool-nya, farming-nya, kemudian GameFi-nya, kemudian trading di platform Biswap, kemudian lot trade Biswap, kemudian juga ada pengembalian biaya fee return ketika melakukan perdagangan. Nah, semua itu, kegunaan-kegunaan itu saling terhubung, saling terikat satu sama lainnya sehingga menciptakan ekosistem yang bisa saya bilang sih sebenarnya cukup kuat. Jadi nggak terlalu nggak terlalu mengkhawatirkan dari sisi proyeknya. Nah, itu juga kenapa mungkin Binance melihat itu. Karena gini, untuk masuk di Binance itu kita nggak banyak membayar. Maksudnya bahkan gratis gitu kan. Kalau untuk masuk Binance itu yang penting, yang paling utama menurut saya itu dia ada volume transaksi yang cukup tinggi. Jadi ada peminatnya dulu. Terus yang kedua, proyeknya jelas. Intinya Binance pasti punya kayak semacam persyaratan khusus di mana kalau mau masuk atau mau listing di situ tuh ya harus memenuhi persyaratan mereka, dan Biswap terbukti bisa listing, artinya Biswap bisa memenuhi banyak persyaratan mereka. Kemudian ketika kita bicara token Biswap ataupun token BSW-nya, dia tuh punya sistem atau mekanisme pembakaran yang cukup banyak. Kenapa? Karena tadi kan saya sudah bilang bahwa Biswap itu ekosistemnya saling terhubung. Kalau kita baca dokumennya, baca white papernya atau lain-lain sebagainya, kita perhatiin benar, riset benar-benar, dia tuh saling terhubung satu sama lain setiap proyeknya. Nah, jadi ketika dia membuat sebuah mekanisme burning yang jadinya juga ujungnya itu deflasi, itu banyak banget sistem pembakarannya. Beberapa di antaranya akan saya sebutkan. Semua reward ataupun hadiah yang didapat oleh akun tidak memiliki referral, jadi dia tidak mendaftar ataupun tidak menggunakan salah satu referral dari orang lain, itu rewardnya akan dibakar oleh Biswap.
Kemudian 50% dari biaya perdagangan di DEX mereka, di Decentral Exchange-nya Biswap, itu akan digunakan sebagai metode buyback. Kemudian dari hasil buyback itu akan digunakan untuk pembakaran. Tadi kan saya sudah jelaskan ya, kalau DEX mereka itu, DEX Biswap itu mereka mengklaim bahwa mereka salah satu DEX dengan fee transaksi yang cukup murah 0,1%. Kemudian kita bisa dapat cashback 90% dari fee transaksi itu akan kembali ke kita dalam bentuk token Biswap. Artinya ada 10% yang masuk ke Biswap. Tapi 50% atau setengahnya dari 10% itu digunakan untuk buyback Biswap yang ada di market. Kemudian 50% lagi baru masuk ke poolnya Biswap itu sendiri. Jadi intinya sudah kita dapat fee transaksi yang sangat murah, kemudian juga deflasi. Semakin banyak transaksi atau volume transaksi yang terjadi di DEX Biswap, itu akan makin banyak token Biswap yang dibakar. Dan jangan lupa, Biswap sekarang sudah listing di Binance. Listing di Binance itu artinya volume transaksinya akan melonjak seharusnya. Kita harus lihat aja nanti. Tapi bisa juga kalau misalkan bear market, ya volume transaksinya melonjak juga sih, cuman kan harganya juga akan jatuh. Kemudian pembakaran yang selanjutnya yang ketiga itu dari biaya kinerja auto compound. Jadi kalau misalnya kita staking Biswap, kita pilih yang auto compound, itu ada biaya kinerjanya atau biaya apa ya, saya lupa sih, tapi biaya kinerja lah saya nyebutnya sih. Nah, biaya kinerja itu akan digunakan untuk membakar token Biswap juga. Gimana? Kita udah staking, dapat rewardnya, kemudian juga kita bisa membantu atau berkontribusi melakukan pembakaran. Jadi deflasi sifatnya, semakin langka si token Biswap itu. Kemudian di Biswap itu ada produknya yang namanya lotre. Ya lotre, beneran lotre, jadi emang kayak buat orang main judi aja. Kalau itu mah masuknya ke masing-masing aja. Kalau kita nggak suka ya udah gitu, nggak apa-apa. Tapi 13% dari pembelian tiket lotre itu akan digunakan untuk pembakaran. Jadi even untuk lotre pun, untuk sesuatu yang mungkin buat sebagian orang kayak anjir ngapain lu main judi gitu, tapi ketika ada orang yang main judi itu dia berkontribusi untuk pembakaran token Biswap itu sendiri. Jadi makin deflasi tuh si pembakarannya, tokennya makin deflasi. 10% dari penjualan NFT itu juga berkontribusi untuk pembakaran token BSW atau token Biswap. Memang ketika GameFi-nya belum launching, marketplace dari NFT di Biswap itu sepi gitu. Tapi begitu GameFi-nya udah launching, itu banyak banget transaksi di situ, dan ketika itu terjadi, 10%-nya itu berkontribusi untuk pembakaran token BSW itu. Kemudian juga ketika GameFi-nya diluncurkan, ternyata itu menambah mekanisme pembakaran dari token BSW. Beberapa diantaranya biaya royalti NFT BIS, kemudian biaya royalti NFT pemain, kemudian pendapatan kontrak game, kemudian pendapatan minting BIS, dan kemudian pendapatan minting pemain atau pencetakan ya, kalau minting itu pencetakan pemain. Nah, ketika kita melakukan hal-hal itu juga akan berkontribusi untuk menambah pembakaran token BSW yang semakin deflasi intinya. Terus gini, banyak juga mungkin teman-teman yang nggak tahu ataupun juga luput dari perhatian bahwa Biswap itu memiliki dana intensif sebesar 10 juta US dollar. Tujuan dana 10 juta US dollar ini untuk proyek yang memenuhi syarat menerima berbagai peluang pertumbuhan bersama Biswap. Jadi intinya Biswap itu bisa dibilang akan memberikan dana tambahan. Mungkin total nilainya 10 juta US dollar. Jadi kalau diberikannya itu beda lagi, tapi total nilainya 10 juta US dollar. Tapi dari total nilainya aja kita udah bisa melihat bahwa mungkin ke depan akan banyak pertumbuhan baru, hal-hal baru di Biswap yang membuat ekosistem Biswap semakin besar karena ada dana pertumbuhan ini. Ya kita patut tunggu aja ke depan seperti apa, tapi paling nggak dia sudah mengalokasikan. Di video saya yang lain ya, di BTC Chain di sini, kemudian juga di Kadena, di situ saya mengatakan bahwa memang sih yang saya katakan itu tentang blockchain, tapi gini intinya, semakin blockchain itu bertumbuh, semakin banyak orang yang akan menggunakannya, semakin maju juga. Dan juga itu berlaku untuk token, semakin token itu memiliki pertumbuhan ekosistem yang jelas, kegunaan yang nyata jelas, ada kegunaannya gitu, maksudnya bukan token yang cuman pump and dump atau sampah. Itu ke depan walaupun pelan, tapi dia mungkin akan bertumbuh dari segi user, kemudian juga harganya. Setelah kita membahas kegunaan Biswap sampai banyaknya mekanisme pembakaran dari Biswap sehingga membuat Biswap itu atau token BSW-nya deflasi, kira-kira apa lagi sih yang akan dilakukan oleh Biswap ke depan setelah listing di Binance? Apakah listing di Binance itu adalah puncak pencapaian mereka? Saya rasa enggak juga ya. Karena saya lihat dari transkrip
Ask Me Anything-nya tanggal 4 Maret 2022 ini, bahwa Bishop itu ke depan akan melakukan multi-chain atau multi jaringan. Jadi Bishop tidak hanya ada di Binance Smart Chain, dia juga akan ada di jaringan yang lain, walaupun tetap inti dan juga fokus utama Bishop itu di Binance Smart Chain. Jadi kalau ada produk baru itu akan selalu diluncurkan di Binance Smart Chain dulu, di BSC dulu, baru di rantai jaringan yang lain atau blockchain lain gitu kan. Tapi intinya ketika Bishop melakukan multi chain, dia masuk juga ke blockchain lain, itu akan semakin memperbesar user Bishop atau pengguna Bishop dan juga volume transaksinya. Apa yang terjadi ketika itu terjadi? Yang terjadi selanjutnya adalah token BSW akan semakin deflasi. Kenapa? Karena akan semakin tinggi volume transaksi di DEX mereka. Ya tadi saya sudah katakan kan bahwa Bishop itu 50% dari fee transaksi yang mereka terima itu untuk buyback di pasar kemudian dibakar. Jadi Bishop akan semakin deflasi ketika dia sudah multi chain. Kemudian juga makin banyak kegunaan Bishop yang banyak yang menggunakannya, seperti GameFi-nya semakin banyak digunakan, semakin banyak pembakarannya. Kemudian juga NFT staking-nya, kemudian ada staking-nya langsung, dan juga farming dan liquidity-nya, ya penyedia jasa likuiditasnya, itu akan semakin banyak digunakan. Intinya gini, mereka itu emang pengen deflasi banget sih kalau kita perhatiin. Nah kalau kita lihat mereka tuh pengen konsepnya token itu semakin lama semakin berkurang, tapi bukan dibakar mandiri kayak kebanyakan token-token yang pump and dump. Bukan juga ngajak membernya, bukan member sorry, army-nya gitulah ya, pendukungnya itu melakukan burn, tapi mereka melakukan burn dengan menggunakan konsep ekosistem yang terintegrasi dan terpadu. Itu yang saya suka dari Bishop. Tapi ini bukan video ajakan untuk membeli Bishop, karena ini sifatnya hanya informasi. Ini disclaimer bahwa ini hanya informasi untuk teman-teman bisa menambah wawasan ataupun juga bisa membantu teman-teman untuk lebih dior ke depannya. Itu aja video saya kali ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching.